Selamat datang di channel Kaworuh Jiwa, channelnya sang kekasih yang peduli dunia akhirat seisinya. Profesor Dr. Kiai Haji Agus Sunyoto mengatakan, Perang Majapahit melawan Sunda itu sejarah bohong. Sejarah harus diluruskan. Banyak sejarah buatan Belanda yang menyesatkan. Di antaranya soal perang bubat antara Majapahit dan Kerajaan Sunda yang hingga kini menyisakan catatan kelam. Tidak ada nama Hayam Wuruk atau Patih Gajah Mada di Jawa Barat. Sejarah ini kemudian juga melahirkan mitos, tidak baik orang Jawa kawin dengan orang Sunda dan sebaliknya. Perkawinan itu membuat mereka akan hidup sengsara, miskin, selalu bernasib sial, dan tidak bahagia. Menurut almarhum Agus Sunyoto, penulis buku Syekh Siti Jenar ini, mitos seperti itu lahir dari imajinasi yang tidak benar. Perang bubat itu tidak ada, dan tidak tertulis dalam sejarah. Itu hanya imajinasi Belanda. Juga para raton yang sering dijadikan referensi, katanya. Dalam banyak kisah disebut, perang bubat terjadi bermula dari niat Prabu Hayam Wuruk ingin memperistri putri Dyah Pitaloka Citra Resmi dari negeri Sunda. Hayam Wuruk tertarik gara-gara lukisan Sungging Prabantara yang diam-diam menggambar gadis ini. Hayam Wuruk ingin memperistri Dyah Pitaloka untuk mengikat persekutuan dengan negeri Sunda. Hayam Wuruk mengirimkan surat untuk melamar pada Maharaja Linggabuana. Upacara pernikahan akan dilangsungkan di Majapahit. Maharaja Linggabuana berangkat bersama rombongan Sunda ke Majapahit ditempatkan di Pesanggerahan Bubat. Raja Sunda datang ke Bubat beserta permaisuri dan putri Dyah Pitaloka diiringi prajurit. Dalam Kidung Sundayana, Gajah Mada berambisi menguasai kerajaan Sunda. Ini untuk memenuhi sumpah palapa yang dibuatnya sebelum Hayam Wuruk naik tahta. Kerajaan di Nusantara sudah ditaklukkan Majapahit, tinggal kerajaan Sunda yang belum. Terjadilah perang dan pengusiran. Ini yang menjadi dasar lahirnya mitos, Sunda tak baik menjalin perkawinan dengan Jawa. Malah di Jawa Barat juga tidak ada jalan yang bernama Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Begini ini kan menyesatkan, padahal perang itu tidak ada. Sejarah seperti ini tidak ada. Saya melacak sampai Leiden, Belanda, juga tidak ada dokumennya. Juga kalau kita studi ke lapangan, untuk melacak perang itu kapan, di mana, dan adakah bekas-bekasnya, semuanya tidak ditemukan, katanya. Ketika ditanya, mengapa sejarah yang menyesatkan itu sampai melahirkan mitos dan kepercayaan, Agus mengatakan, itu karena sekolah. Itu diajarkan, makanya kita jangan asal percaya dokumen Belanda. Banyak yang bohong itu, ini memang dibuat untuk tujuan memecah itu, katanya serius. Selanjutnya almarhum Agus Sunyoto mengatakan kalau bangsa kita sekarang ini masih mau mengikuti tatanan leluhur Nusantara kuno, maka bangsa asing tak akan bisa menguasai kita. Struktur masyarakat Nusantara kuno, masa kerajaan Mataram kuno dan Majapahit ternyata telah tersusun rapi. Hal itulah yang menjadi benteng pertahanan agar tidak terjajah orang pendatang dari negeri asing. Tetapi lambat laun, ilmu tata negara maupun struktur masyarakat Nusantara kuno ini malah justru dihilangkan. Indonesia kemudian menganut ilmu barat yang mempermudah peluang datangnya penjajah dalam bidang apapun. Prof. Agus Sunyoto mengungkap, sejumlah kitab kuno seperti Kitab Negara Kertagama, Nagara Kretagama, Kitab Nawanatya, maupun Kitab Salokantara, menjelaskan struktur golongan masyarakat Nusantara kuno tersebut. Penerapan itulah yang membuat orang asing selama ratusan tahun tidak bisa menguasai Nusantara. Sedikitnya, masyarakat Nusantara kuno terdiri atas 7 golongan. Ukuran untuk melihat masyarakat dilihat parameternya dari kuat dan tidaknya pengaruh duniawi pada kehidupan seseorang. Kalau seseorang sangat kuat dengan ikatan duniawi, maka dia berada di posisi paling dasar atau paling rendah. Kalau dia lemah ikatan duniawi, maka dia berada pada posisi paling atas paling tinggi derajatnya, terang Agus Sunyoto. Ia membeberkan, 7 golongan masyarakat di zaman Majapahit dan Mataram kuno itu, masing-masing, 1. Brahmana golongan paling atas di zaman Majapahit maupun Mataram kuno, diduduki golongan Brahmana, yaitu orang yang tidak memiliki golongan duniawi. Mereka hidup di pertapaan, di hutan-hutan dan di goa-goa. Ini golongan nomor 1, atau memiliki derajat paling tinggi. 2. Ksatria golongan kedua adalah golongan ksatria, yaitu golongan yang tidak diperbolehkan memiliki kekayaan pribadi. Tetapi hidupnya dijamin oleh negara atau kerajaan. Tidak ada istilah korupsi, karena korupsi bersifat untuk kepentingan pribadi. Golongan ini pribadinya tidak boleh punya kekayaan, tapi kebutuhan hidupnya dijamin oleh negara. Itulah para ksatria. 3. Waisya. Di bawah golongan ksatria ada golongan waisya. Siapa golongan waisya?
Mereka didominasi para petani. Golongan ini lebih rendah, karena sudah mempunyai rumah, pekarangan, sawah, maupun ternak. 4. Sudra di bawah golongan Waisya, ada golongan Sudra. Siapa golongan Sudra? Yang dimaksud golongan Sudra adalah saudagar, pedagang, orang yang meminjamkan uang dengan bunga, orang yang meminjamkan pakaian, para tuan tanah dan seterusnya. Seandainya di zaman Majapahit dulu ada istilah konglomerat, maka mungkin mereka dinamakan Mahasudra, kekayaannya berlebihan. Jadi, semakin kekayaannya berlebihan, maka ia menjadi golongan masyarakat yang derajatnya rendah. 5. Candala makin ke bawah, ada golongan Candala. Siapa golongan Candala? Yaitu orang yang hidup dari membunuh makhluk lain. Dijelaskan di sana adalah golongan yang bekerja sebagai jagal, yakni membunuh makhluk lain. Pemburu binatang termasuk golongan Candala. Termasuk pejabat negara yang tugasnya sebagai algojo, membunuh sebagai eksekutor. Itu golongan Candala, dia memiliki derajat lebih rendah. 6. Maleka lapisan yang semakin rendah berikutnya adalah golongan maleka, yaitu semua orang asing yang berstatus kilalan. Maka orang asing dulu menduduki posisi ke-6. Itulah sebabnya orang Nusantara kuno tidak mau menerima Belanda sebagai tuan. Lah mereka orang asing kok. Mereka itu kilalan, bekerja sebagai pelayan, tidak boleh jadi juragan di sini. Itu aturan, terangnya. 7. Tuka lapisan yang paling bawah adalah golongan tuka. Mereka merupakan golongan yang selalu merugikan masyarakat lain, seperti penipu, preman, begal, rampok, dan lain-lain. Dari ketujuh golongan itu, golongan yang boleh memegang aturan negara adalah keturunan Brahmana dan Ksatria. Golongan yang boleh membincang agama hanya golongan Brahmana, yakni orang yang suci. Waisya, Sudra, dan lain-lain tidak diperbolehkan berbicara tentang agama. Sebab, agama adalah sesuatu yang suci dan harus disampaikan oleh orang suci pula, yakni Brahmana, jelas Agus. Sisa-sisa aturan tersebut masih ada hingga sekarang, terutama sebagian masyarakat desa di Jawa Timur, Jawa Tengah. Akan ditemukan masyarakat yang alergi melihat orang kaya di desa. Kalau ada orang kaya di desa itu sudah jadi sasaran omongan. Dia bisa kaya, rumahnya tingkat 2, kenapa? Punya peliharaan, seperti itu. Enggak suka dengan orang kaya-kaya itu, katanya. Islam baru bisa masuk Nusantara karena Wali Songo menduduki posisi Brahmana. Sunan-sunan itu Brahmana, ya, jadi panutan orang. Kalau yang menyebarkan itu golongan saudagar, apalagi orang asing nggak dianggap. Karena orang asing adalah kilalan, atau pelayanan, katanya. Tradisi Nusantara kuno itu justru sekarang ditinggalkan. Sekarang, fenomenanya saya lihat diterapkan oleh pemerintah Brunei dan Malaysia. Di Brunei dan Malaysia, warga negaranya tidak boleh jadi pelayan. Orang asing harus yang jadi pelayan di sana. Ini, dua negara itu justru melanjutkan tradisi Nusantara kuno tersebut, katanya. Demikian hasil penelitian anak bangsa yang telah banyak menulis buku meluruskan sejarah yang bengkok selama ini. Terima kasih kepada almarhum Profesor Dr. Kiai Haji Agus Sunyoto. Semoga karya beliau ini bisa bermanfaat kepada kita semua khususnya bangsa dan negara ini. Terima kasih, sampai jumpa di video kami selanjutnya.